Milan versus Juventus 13 Januari 2022. Inter Milan dan Juventus akan berduel di ajang Supercoppa Italiana 2021 Kamis 13 Januari 2022. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza atau San Siro ini dijadwalkan kick-off jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Inter adalah juara Serie A 2020-2021, sedangkan Juventus adalah juara Coppa Italia 2020-2021. Juventus juga merupakan juara Supercoppa edisi sebelumnya, di mana mereka mengalahkan Napoli 2-0 ketika masih dilatih Andrea Pirlo. Juventus adalah pemegang gelar terbanyak di ajang ini, yakni 9 gelar. Juventus unggul AC Milan 7 dan Nerazzurri 5, juga Lazio 5. Juventus akan turun di laga nanti dengan skuad yang cukup kompang-kamping. Federico Chiesa yang mengalami cedera lutut parah saat menang 4-3 atas AS Roma di Serie A akhir pekan kemarin menjadi kehilangan terbesar. Situasi di kubu Inter jauh lebih baik. Pelatih Simone Inzaghi bisa meramu komposisi terbaiknya. Kemenangan 2-1 atas Lazio juga memberikan suntikan kepercayaan diri untuk menghadapi Bianconeri. Inter dan Juventus sudah bertemu sekali di Serie A musim ini. Pada pekan ke-9 di San Siro, mereka bermain imbang 1-1. Bertemu lagi di ajang Supercoppa nanti. Salah satu dari mereka akan keluar sebagai pemenang. Siapakah yang akan mengangkat trofi juara? Inter cuma menang 1 kali dalam 12 pertemuan terakhir dengan Juventus di semua kompetisi. Inter selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Inter menang 13 kali dan cuma kalah 1 kali dalam 16 laga terakhirnya di semua kompetisi. Juventus tak terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya di semua kompetisi. Prediksi skor akhir Inter Milan 2, 1 Juventus. Star ciamik Simone Inzaghi bakal dapat penghargaan dari Inter Milan. Simone Inzaghi mengawali Serie A musim 2021-2022 dengan sangat bagus. Sang pelatih membawa Inter Milan menjadi juara paruh musim dan mereka tetap berada di puncak hingga saat ini. Fakta ini membuat direksi Inter Milan sangat puas. Alhasil, Presiden klub Steven Zeng berniat memberikan penghargaan kepada Simone Inzaghi berupa perpanjangan kontrak. Memang, klub berjulukan Nerazzurri ini tampil sangat impresif. Hingga laga ke-19, mereka masih bercokol di puncak dengan koleksi 46 poin. Hasil dari 14 kemenangan, 4 kali seri dan baru sekali kalah. Inter unggul 1 angka atas rival sekota AC Milan, yang merupakan musuh terdekat karena menduduki posisi kedua. Tetapi Milan sudah bermain 20 kali. Tak cuma kompetisi domestik, sejauh ini Inzaghi pun berhasil mengangkat performa Inter di pentas Eropa. Terbukti, Nerazzurri lolos ke fase knockout Liga Champions. Calciomercato.com melaporkan bahwa Zeng ingin memberikan kontrak baru kepada Inzaghi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sang pelatih selama ini. Sang presiden klub akan bertemu secara personal dengan pelatih asal Italia tersebut untuk memberikan selamat, sekaligus memulai negosiasi kontrak baru. Inter menunjuk Inzaghi sebagai pelatih pada Juni 2021. Dia mendapat kontrak berdurasi 2 tahun yang berarti masa tugasnya berakhir pada Juni 2023. Namun, kinerja dalam musim debutnya ini membuat para petinggi Inter merasa puas. Kontrak baru menanti dan adik Filippo Inzaghi tersebut bakal menerima kontrak baru hingga 2025. Gaji Inzaghi pun bakal naik. Saat ini mantan pemain Lazio tersebut menerima 4 juta euro atau sekitar 65,7 miliar rupiah per musim. Menurut laporan Football Italia, pertemuan Inzaghi dan Zeng akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Namun, pembicaraan mengenai kontrak belum jadi prioritas karena Inter masih harus menyelesaikan persoalan mendesak yakni kontrak Marcelo Brozovic. Pisah jalan dengan Inter Milan, Ivan Perisic bakal berlabuh ke Arsenal. Teka-teki klub mana yang dituju Ivan Perisic usai meninggalkan Inter Milan akhirnya terjawab. Bukan ke Tottenham Hotspur, winger berusia 32 tahun tersebut bakal membela Arsenal. Hingga detik ini, masa depan Ivan Perisic bersama La Beneamata masih diselimuti tanda tanya. Pasalnya, ia belum juga menekan kontrak anyar padahal masa baktinya di Giuseppe Meazza bakal kadaluarsa akhir musim ini. Faktor tingginya gaji ex-Bayern Munchen tersebut disinyalir jadi alasan kuat mengapa Inter Milan masih pikir-pikir untuk memperpanjang kontrak Perisic. Total ia menerima gaji sebesar 5 juta euro per musim alias setara dengan 83 miliar rupiah. Nama Perisic pun masuk dalam daftar pemain dengan pendapatan terbesar di klub.
Selain itu, manajemen La Beneamata sendiri memang tengah getol untuk membangun skuad yang bisa menjadi proyek jangka panjang klub. Jika memaksa memperpanjang kontrak Perisic, artinya Inter Milan tidak sejalan dengan komitmen mereka yang ingin membuat usia rata-rata skuad lebih muda. Tak ayal jika Inter Milan kemungkinan besar akan membiarkannya hengkang gratisan akhir musim ini. Lantas, usai meninggalkan Nerazzurri Club, mana yang dituju Perisic? Usut punya usut, pemain berpaspor Serbia tersebut tak akan reuni dengan Antonio Conte di Tottenham Hotspur. Kabar teranyar menyebutkan jika Perisic menuju Emirates Stadium, markas tim meriam London, Arsenal. Hal tersebut diklaim oleh surat kabar Spanyol Sport. Dalam laporan itu, The Gunners tak main-main untuk mendapatkan tanda tangan Perisic dari Inter Milan. Pasalnya, saat ini The Gunners masih minim pemain berpengalaman yang mampu membimbing para pemain muda. Dengan mendatangkan Perisic, wonderkid The Gunners bakal banyak menimba ilmu dari ex-Borussia Dortmund tersebut. Nantinya, Perisic bakal dikontrak dengan durasi jangka pendek, mengingat usianya sudah memasuki kepala 3. Arsenal kabarnya bakal mengikat Perisic layaknya ex-Chelsea Willian yang datang di usia senja. Kendati punya kans besar untuk mendatangkan Perisic, namun Arsenal harus mewaspadai manuver Tottenham Hotspur yang juga masih punya ambisi untuk menggait Perisic. Hasil pertandingan Inter Milan versus Lazio skor 2-1. Inter Milan menang tipis atas Lazio di laga pekan ke-21 Serie A 2021-2022 di Giuseppe Meazza, Senin 10 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga ini, Inter Milan melakukan 3 pergantian pemain dari skuad yang terakhir kali bermain lawan Torino. Sementara itu, Lazio membuat 2 perubahan dari tim yang sebelumnya menghadapi Empoli. Kedua tim bermain menyerang dan menciptakan sejumlah peluang. Lautaro Martinez juga sempat mencetak gol namun dianulir karena ia terjebak offside lebih dahulu. Gol Inter Milan dicetak oleh Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar. Gol dari Lazio dihasilkan Ciro Immobile. Hasil ini membuat Inter naik ke pucuk klasemen Serie A 2021-2022 dengan koleksi 49 angka dari 20 laga. Sementara Bianco Celesti tertahan di peringkat 8 dengan raihan 32 angka dari 21 pertandingan.